Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita mau bahas kembali untuk update dari XAUUSD atau gold itu sendiri. Dan kita juga lihat kalau gold itu sudah berada di level harga yang sangat tinggi ya, bahkan ini ada di 2280 ke atas gitu teman-teman. Luar biasa gitu. Oke, jadi kalau kita pantau memang ya dipantau-pantau ternyata harganya itu semakin naik ya teman-teman ya, gitu. Ditambah lagi kemarin report dari JOLTS ya, Jobs Opening ya, ini kurang bagus untuk gold ya. Kalau kita pantau nih dari 8.748 ke 8.756 ya, ya sebenarnya kalau kita pantau untuk previous dan aktualnya itu lebih bagus aktual gitu, tapi di bawah ekspektasi pasar gitu. Kenapa di bawah ekspektasi pasar? Karena ekspektasi pasar itu adalah di 8.760 gitu. Ya, no matter lah, itu tidak masalah lah gitu sebenarnya teman-teman ya. Dan kalau kita pantau, memang ya penyebab salah satunya gold naik adalah isu geopolitik di Timur Tengah itu masih memanas ya. Dan sekarang juga kalau kita pantau di Instagram, berita ya kan, atau di Twitter ya, atau X lah itu ya bahasanya, itu memang cukup mencengkam sih untuk situasinya gitu ya teman-teman ya. Ditambah lagi PBB juga tidak bisa berbuat banyak ya, bahkan bahasa itu kecaman ataupun kayak bahasa itu momen kayak keputusan-keputusan yang ditegapkan sama si PBB pun kayaknya diabaikan gitu sama si Israel gitu, dan terus menyerang gitu begitu saja. Dan itu menjadi salah satu kekhawatiran ya yang ditakutkan oleh investor ya. Jadi mereka juga bisa terjadi FOMO atau panic buying dari sana. Ditambah lagi ekspektasi pasar ya terhadap pemotongan suku bunga ya untuk Amerika ini sendiri itu juga semakin besar gitu, yang nantinya pasar juga berpikir kalau suku bunga Amerika ini akan dipangkas secara agresif kurang lebih nanti di bulan Juni atau di bulan Juli ya kan, sehingga menciptakan bahasa itu kayak perpindahan aset ya dari USD ke aset yang lainnya yang menguntungkan. Salah satunya adalah safe haven seperti ini, yaitu emas gitu teman-teman. Nah mungkin kalau nanti BTC, let's see nanti kedepannya mungkin juga akan ada BTC ya kan ya, terus nanti juga ada mungkin dari saham ya, karena kalau kita lihat juga memang instrumen-instrumen seperti BTC sama gold ini ya jadi salah satu instrumen yang pilihan ya utama mereka ketika merasa kalau USD itu sudah tidak aman gitu. Walaupun kita tahu USD juga sedang mengalami penguatan, dan dimana rupiah juga mengalami pelemahan cukup signifikan, yaitu hampir mendekati 16.000 ya, kurang lebih itu di 15.900-an gitu teman-teman ya. Oke, kemarin saya tukar duit itu kurang lebih di 15.980 gitu untuk harga 1 USD per 1 USD-nya gitu. Harga jualnya itu kurang lebih di 15.800-an gitu teman-teman. Nah, untuk hari ini pun ya kalau kita pantau ya gold ini sendiri sedang berada di peak height-nya dia ya. Ya, kita nggak tahu nih dia mau naik sampai mana ya kan teman-teman ya kan. Jadi di sini saya pakai atau mengandalkan dari si pivot level gitu. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada pivot level, dan pivot level sini ada R1, R2 dan R3 gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita pantau juga ya dari si pivot level ini, ya ini yang pertama kita pantau mungkin enaknya ngambil di R1 dulu. Kemudian ini R2 itu di kurang lebih di 2.300-an ya. Nanti R3-nya itu ada kurang lebih di level harga 2.326 gitu teman-teman. Nah, kemudian untuk area pivot ini ya, ini CPR atau Central Pivot Range ya. Dan pivot levelnya itu ada di 2.269 atau kita genapin ke 2.270 aja gitu teman-teman ya. Nah, untuk hari ini sebelum kita bahas lebih lanjut lagi ya, kita mau bahas dulu mengenai news hari ini. Ya, hari ini ada news juga nih teman-teman. Ya, banyak malah newsnya untuk hari ini ya. Yang pertama itu ada ADP non-farm employment change ya. Di sini kalau kita pantau memang previousnya itu sekitar 140 ya. 140 sampai forecast itu 148, di forecastkan membaik. Kemudian ada S&P Global Service ya. Tapi ini S&P untuk yang ADP ini di 1915 ya untuk jamnya gitu. Kemudian ada lagi di S&P Global Service, kalau kita pantau untuk S&P Global Service ini di jam 20.45 ya. Ini juga dari 52.3 ke 51.7, ini negatif untuk DXY. Kemudian ada di jam 9 malam ya.
Jam 9 malam itu ada ISM manufacturing ya, sorry ini non manufacturing ya. Ini kalau kita pantau juga dari forecastnya untuk yang PMI ini ada kenaikan ya. Kemudian di jam 23.10 ya 23 jatuh jam 11 saya sini ada Fitchell Powell ya lagi mau speech. Jadi ada Om Powell hari ini jam 11 malam gitu teman-teman. Wow, menarik sekali untuk hari ini ya. Dan saran saya sih sebenarnya kalau kita mau trading khususnya untuk minggu ini ya kan sampai hari Jumat nanti ya lebih baik kita lebih stretch aja money manajemennya ya, atau lebih diperketat aja ya, jangan terlalu overload dulu, jangan merasa kayak oh iya gold ini udah di harga paling tinggi nih gitu, sudah saatnya kita sell dengan full margin gitu teman-teman ya, jangan gitu ya, karena setelah harga gold lebih tinggi ternyata kan ada yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi lebih strict saja money manajemennya atau lebih diperketat aja gitu money manajemennya gitu teman-teman ya. Jangan tergiur untuk sell lot besar ya kan, tahu-taunya nanti malah harga goldnya lanjut naik lagi, because kita nggak tahu nih kenaikan ini atau rally-nya ini ya itu sampai mana, karena gold ini sedang berada di area atau bahasa itu kayak di sentimen yang ekstrim bullish gitu, benar-benar luar biasa gitu ya. Sebenarnya banyak sih pastinya yang berharap ayolah gold ini si anak emas ini turun gitu kan gitu ya, banyak sih yang berharap begitu. Nah cuma untuk penurunan intraday paling dekat itu ya bisa kita pantau di 2269 atau 2270-an ya, dari 84-an. Kemudian kalau kita pantau lagi untuk CPR range itu di 2275 sampai 2263 gitu teman-teman. Nah kemudian ada R1 ya, R2 S1 S2 S3 gitu. Nah tapi kalau kita lihat lagi ya untuk penurunannya, yang pertama di sini kalau mau lebih amannya ya gitu, tapi untuk lebih amannya di sini kalau kita mau selling point tunggu dia breakout dulu ke bawah pivot level ya kan. Nah ini nanti targetnya di mana? Yang pertama target dulu di 2258 ya kan, atau kita ngambil low yang di sini nih ya, low yang kemarin itu kurang lebih di level harga, kalau low yang kemarin kita kalau buat jadi zona itu di 2251 2247, kemudian low yang kemarin lagi ya itu di 2033 ya, sampai 2228 gitu teman-teman. Nah kemudian nanti ada lagi terakhir itu saya langsung mau ngasih ke sini aja gitu, lanjut ke sini itu kurang lebih di level harga berapa ini 2200 ya, 2204 gitu. Nah di sini gitu teman-teman. Jadi memang ada beberapa area yang perlu kita pantau ya, yang menjadi area pullback ya, atau bahasa itu kayak area reaction terakhir ya si gold ini sendiri gitu. Oke, ini area pertama di 2251 sampai 2247, kemudian di 223 dan 228 ini area kedua, ini area terakhir di 2200 gitu teman-teman. Ini target penurunannya. Ya, tapi kalau kenaikannya ya maka bisa ditargetkan dari area pivot R1 sampai R3 itu sampai di 2326 gitu ya teman-teman ya untuk hari ini. Nah kemudian kalau kita pantau lagi ya untuk open interest heat mapnya atau OI data, nah ini saya sengaja ngambil di jam 12 supaya sudah update ya, semoga sih ini udah update sih. Oke, let's see dulu. Nah ini sudah update, pas banget gitu ya. Oke, kita bahas dulu untuk OI data. Jadi kalau di OI data ini memang wow, 2300 ada guys ternyata. Ya 2300. Ya oke lah, di sini 2300 ada. Kemudian 2310 udah keisi ya kan. Kemudian ada 225 gitu teman-teman, 2325. Ya tadi bertepatan dengan R3-nya kita ya gitu teman-teman ya. Kemudian untuk sekarang ini kan harganya itu ada di 2280 ya untuk sebagai patokan kita di sini. Nah, berarti kalau di atas 2280 ya masih ada potensi dia ke sini targetnya. Di bawah 2280 dia bisa ke 2270, kemudian ada lagi di 2250 sampai 45 gitu teman-teman. Kan ada lagi di 2033 sampai 2030-an gitu. Oke, jadi itu targetnya. Jadi memang target naiknya ini agak serem ya, cuma memang untuk order yang 2300 belum menumpuk banget
Ya, kemarin itu ada di 2270 ya, 2275 dia sudah di order, udah diambil, dia turun, sempat turun ke 2500-an ya. 2250-an, kemudian baru lanjut naik lagi ke 2280 gitu teman-teman. Jadi nanti next target dia kalau memang dia masih mau naik, maka targetnya di 2300 sampai 2325 tingginya. Ini kalau kita lihat dari OI data gitu. Karena secara sentimen memang sudah mulai agak berkurang datanya di sini ya, udah nggak begitu agresif lagi, paling dia butuh koreksi sedikit baru nanti abis itu dia baru melanjutkan kenaikannya kembali gitu ya. Semoga gold ini sesuai dengan OI data yang direncanakan ya gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu nggak banyak sih yang saya ingin sampaikan, paling kita fokusnya itu adalah ke pivot level dulu untuk hari ini ya. Di atas pivot level ya, nanti berarti di area pivot level ini kita bisa cari konfirmasi buy ya, berarti nggak ada salahnya kalau kita coba cari-cari di sini nih untuk area sell ya, maksudnya kayak cari-cari sell di sini ya, itu nggak ada salahnya sell confirmation di area sini. Nanti target kita ke pivot level aja dulu itu untuk hari ini gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.